Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa dan siswi kelas 3 semuanya. Apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita sudah memasuki hari 10 terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua di 10 hari terakhir ini semakin ditingkatkan, tambah maksimal lagi puasanya. Kemudian amal-amal baik yang lainnya juga semakin meningkat dan lebih semangat lagi. Bagaimana dengan zakat fitrahnya? Sebagian dari anak-anak sudah kemarin datang ke sekolah untuk membayarkan zakat fitrah. Nah, bagi yang belum, bayarlah zakat fitrah sebelum hari Idul Fitri tiba, ya. Karena semua kaum umat Islam yang hidup dan bernafas di bulan Ramadan wajib membayar zakat fitrah. Kalau tidak, maka pahala puasanya tergantung antara langit dan bumi. Wah, rugi ya. Baik, tolong ingatkan ayah bunda untuk segera membayarkan zakat fitrah bagi yang belum. Anak-anakku, insya Allah tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 yang akan datang, kita akan merayakan hari kemenangan kita, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Baik, anak-anak, di Hari Raya Idul Fitri ada banyak sekali hal-hal yang kalau kita kerjakan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita belajar ya, apa saja sih yang harus kita lakukan di hari Fitri, hari Lebaran nanti. Ya. Nanti anak-anak, setelah sholat maghrib hari Selasa di puasa terakhir, kalian atau kita semua disunatkan untuk takbiran, ya. Harus bertakbir, nak, meskipun hanya di rumah saja. Ya, kalian bisa menyetel dari audio, ya, atau dari televisi, atau kalian sendiri langsung bertakbir. Yuk, Fitri, kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Oke, terima kasih. Anak-anak, selanjutnya keesokan harinya saat Idul Fitri tiba, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah Idul Fitri, ya. Namun sebelumnya ada beberapa hal yang harus kalian kerjakan bila ingin mendapatkan pahala sunnah, ya. Disimak baik-baik. Yang pertama, mandi. Kenapa mandi? Ya, mandi di hari Idul Fitri merupakan mandi sunnah yang pahalanya luar biasa besar, sama seperti mandi saat akan melakukan sholat Jumat, ya. Jadi mandilah dengan cara membasahi seluruh badan dari mulai rambut dikeramas sampai ujung kaki. Siap mandi ya nanti ya, biar wangi badannya, oke? Yang kedua adalah memakai pakaian terbaik. Terbaik di sini bisa saja baru, tapi andai pun mamah lupa mamah lupa tidak membelikan atau belum membelikan baju baru, pakailah baju yang terbaik, ya. Baju terbaik yang kalian sukai. Karena Allah sangat menyukai akan keindahan. Baik, yang ketiga adalah memakai parfum. Memakai parfum agar apa? Ya, agar wangi, karena kita akan berkumpul dengan seluruh saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi enak sekali kalau sudah mandi, memakai pakaian yang baik, yang terbaik, lalu badannya pun wangi semerbak. Ya, karena memakai parfum juga merupakan sunnah Rasul. Baik, yang keempat adalah makan dulu. Nah, disunahkan sebelum sholat Idul Fitri atau pergi ke masjid, kita disunahkan makan dulu. Kenapa? Untuk membedakan antara hari kemarin bulan Ramadan dan hari ini Idul Fitri. Karena di Idul Fitri kita tidak boleh puasa. Jadi sunahkan makan meskipun hanya dengan seteguk air atau makannya hanya sedikit, tidak apa-apa, yang penting makan. Oke ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah bertakbir.
Nah, bertakbir di sini adalah ketika kalian jalan menuju masjid atau menuju lapangan tempat kalian nanti akan sholat sunnah, bertakbirlah sepanjang perjalanan. Jadi jangan lari-lari, jangan ngobrol, tapi bertakbir. Allahu Akbar, terus bertakbir sepanjang perjalanan sampai nanti tiba di masjid. Dan yang keenam, pergi dan pulang dari masjid memakai jalan yang berbeda. Misal, ketika pergi kalian lewatnya jalan ke arah timur, pulangnya ke arah barat. Kenapa disunahkan seperti ini? Agar kita dapat bertemu dengan orang-orang yang berbeda saat kita pergi ke masjid dan saat kita pulang ke masjid. Begitu ya anak-anak. Baik, setelah sampai di masjid, sholat sunat Idul Fitri itu tidak sama dengan sholat yang lain ya. Kenapa tidak sama? Karena ada perbedaannya ya Bu. Perbedaannya adalah pertama tentu di niat. Niat sholat Idul Fitri berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman. Harus pakai makmuman karena kita tidak boleh sholat Idul Fitri sendirian. Ibu ulangi ya. Niat sholat sunnah Idul Fitri berbunyi usolli sunnatal Idul Fitri rok'ataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Aku berniat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Nah, setelah berniat, berdiri, lalu ada 2 rakaat. Rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Baik, kita peragakan di sini. Setelah berdiri, sholli sunnatal Idul Fitri rakaataini mustaqbilal kiblati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Membaca Subhanallah. Ayo segera diikuti. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Demikian seterusnya hingga takbir ke-7. Setelah kesananya kalian ikuti dan dengarkan bacaan dari imam. Lalu setelah selesai sujud di rakaat pertama, kita akan bangkit menuju rakaat kedua. Rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Jadi sama dengan rakaat pertama, bacaan antara takbir berbunyi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baik anak-anakku, setelah takbir selesai sebanyak 5 kali, lalu kalian ikuti gerakan dan bacaan imam sampai akhir salam. Jangan dulu pulang. Kenapa jangan dulu pulang? Karena di dalam sholat sunnah Idul Fitri ada yang harus kita lakukan, yaitu mendengarkan khutbah. Mendengarkan khutbah termasuk ke dalam rangkaian dari sholat sunat Idul Fitri. Tidak syah kalau kalian tidak mendengarkan khutbah dari khotib. Nah, dalam mendengarkan khutbah pun anak-anak kita tidak boleh ngobrol, karena bila ngobrol pahala kita akan hilang. Oke, terima kasih Bu Fitri. Akan hilang ya Bu Fitri ya. Baik anak-anak, demikian tata cara sholat sunnah Idul Fitri. Jangan lupa ya, hari terakhir nanti kita berpuasa hari Selasa, bertakbirlah setelah kalian berbuka puasa. Lalu besoknya kenakan pakaian yang baik, mandi dulu, kenakan pakaian yang baik, memakai parfum, makan dulu, lalu bertakbir sepanjang perjalanan menuju ke masjid dan laksanakan sholat dengan baik. Setelah itu pulangnya disunahkan untuk melalui jalan yang berbeda. Oke ya, siap untuk melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri? Siap. Oke. Baik, demikianlah tadi bahasan tentang tata cara sholat sunnah Idul Fitri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami wali kelas 3, saya wali kelas 3 Abdurrahman bin Auf, Bu Fitri wali kelas 3 Khalid bin Walid, dan Bu Susi wali kelas 3 Amr bin As mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu ya karim. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum semuanya.